Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Aprilia dengan NIM J3J118198. Yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak dosen pembimbing yaitu Bapak Andan Hamdani, SPI MSI, dan kepada Ibu dosen moderator yaitu Ibu Dr. Vera Liata BR Sebayang, SPMSI. Dan juga saya ucapkan yang terhormat kepada teman-teman sekalian. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil seminar hasil PKL yang sudah saya lakukan dengan judul kajian yaitu pengembangan unit bisnis produk olahan susu pasteurisasi pada Barokah Farm di Kota Bogor. Yang pertama itu terdapat pendahuluan. Ada latar belakang yaitu Indonesia merupakan negara agraris di mana yang seperti kita ketahui bahwa dominan masyarakat di Indonesia itu mayoritas memiliki profesi sebagai petani dan seperti yang kita ketahui bahwa pertanian sudah membantu untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, pertanian harus dikembangkan oleh pemerintah. Salah satu cara untuk mengembangkan pertanian yaitu adalah dengan menggunakan bidang agribisnis. Agribisnis itu merupakan suatu bisnis yang berbasis pertanian. Agribisnis terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu terdapat bidang tanaman, peternakan, perikanan, dan agribisnis itu merupakan penghasil pangan untuk masyarakat. Salah satu hasil pangan hewani yang berasal dari peternakan itu ialah susu, yaitu dapat dihasilkan dari ternak sapi dan juga ternak kambing. Tetapi masyarakat biasanya lebih sering mengkonsumsi susu sapi karena susu sapi memiliki harga yang lebih murah dan keberadaannya pun mudah didapatkan. Lalu terdapat data total penerimaan dan pengeluaran perusahaan peternakan sapi perah menurut Provinsi 2019. Dari data tersebut terdapat bahwa Jawa Barat itu memiliki kedudukan kedua tertinggi pada total penerimaan peternakan sapi perah. Lalu dari tahun 2016 hingga 2019 itu penerimaan peternakan sapi perah di Indonesia semakin meningkat. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa hal ini menjadi peluang untuk peternak yang berada di Jawa Barat untuk mengembangkan bisnis peternakannya. Selanjutnya itu, susu sapi seperti yang kita ketahui itu memiliki banyak kandungan gizi. Pada tabel 2 terdapat komposisi gizi susu sapi murni yang baik untuk kebutuhan gizi pada tubuh manusia. Lalu selanjutnya itu terdapat beberapa produk olahan susu sapi yang seperti kita ketahui, salah satunya itu adalah produk susu sapi pasteurisasi. Susu pasteurisasi ini merupakan produk sapi yang diolah dengan cara susu itu tersebut dipanaskan, yang bertujuan agar patogen yang terdapat pada susu tersebut itu hilang. Lalu pada tabel di samping itu terdapat tabel yaitu mengenai data laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kota Bogor. Pada Kecamatan Tanah Sereal itu memiliki kedudukan kedua tertinggi untuk penduduk akhir tahun dan laju pertumbuhan penduduk. Lalu Barokah Farm itu memiliki lokasi di Kecamatan Tanah Sereal. Artinya, hal tersebut dapat menjadi peluang untuk Barokah Farm untuk mengembangkan unit bisnis susu pasteurisasinya agar lebih berkembang. Lalu terdapat tujuan. Yang pertama itu adalah satu, merumuskan ide pengembangan bisnis pada Barokah Farm melalui penerapan analisis SWOT. Yang kedua itu menyusun pengembangan unit bisnis produk olahan susu pasteurisasi pada Barokah Farm berdasarkan pendekatan bisnis modal kanvas. Yang ketiga itu adalah menganalisis kelayakan usaha dari aspek non finansial dan finansial untuk pengembangan unit bisnis produk olahan susu pasteurisasi pada Barokah Farm. Selanjutnya itu terdapat keragaman perusahaan. Terdapat sejarah perusahaan, yaitu Barokah Farm berdiri sejak tanggal 1 Januari tahun 1996. Usaha ini dimiliki secara pribadi oleh Bapak Haji Mahmudin. Pada awal berdirinya perusahaan ini, yaitu Barokah Farm hanya memiliki 13 ekor sapi saja, tetapi
Haji Mahpudin mengembangkan usaha ini menjadi lebih berkembang hingga saat ini sudah memiliki 40 ekor sapi yang terdiri dari sapi perah dan sapi potong. Lalu, karena perkembangan yang terus terjadi pun Barokah Farm sudah memiliki 3 unit bisnis tetap, yaitu yang pertama adalah unit bisnis produk susu murni, unit bisnis produk susu pasteurisasi, dan unit bisnis jual beli sapi potong. Selanjutnya terdapat keragaman perusahaan, yaitu struktur organisasi dan sumber daya manusia. Barokah Farm itu belum memiliki struktur organisasi secara formal, karena manajemen pada Barokah Farm itu dilakukan masih dengan asas kekeluargaan. Yang pertama itu terdapat pemilik, yaitu Bapak Haji Apot atau Bapak Haji Mahpudin, dan manajernya terdapat istri dari Bapak Haji Apot, dan Barokah Farm memiliki 5 orang karyawan. Selanjutnya itu terdapat sumber daya perusahaan, yaitu ada sumber daya fisik. Barokah Farm memiliki luas lahan seluas 1.000 meter persegi yang terdiri dari bangunan, yaitu kandang atas, kandang bawah, tempat pengemasan susu sapi, tempat penyimpanan pakan, gudang, kamar karyawan, tempat pemotongan sapi, dan tempat parkir. Dan berikut terdapat tabel data saprodi yang terdapat pada Barokah Farm untuk melakukan semua aktivitas yang terdapat pada Barokah Farm. Selanjutnya itu terdapat sumber daya modal, yaitu modal yang terdapat pada Barokah Farm adalah modal yang dimiliki secara pribadi seutuhnya. Oleh karena itu, Barokah Farm tidak meminjam modal kepada pihak manapun. Selanjutnya terdapat unit bisnis. Barokah Farm itu yang pertama memiliki unit bisnis susu murni, di mana unit bisnis susu murni ini sudah melakukan produksi yang kontinu setiap hari, yaitu pemerahan dilakukan sehari 2 kali pada pagi hari dan sore hari. Lalu produksi yang dihasilkan itu kurang lebih 300 liter per hari dan susu dijual dengan harga Rp8.000 per liter. Selanjutnya itu terdapat produk olahan susu pasteurisasi. Unit bisnis ini dilakukan sudah kontinu juga, lalu, produksi dilakukan dalam seminggu sebanyak 5 kali, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Lalu produksi yang dihasilkan itu kurang lebih 427 bungkus per hari. Dijual dengan harga Rp1.200 dengan ukuran 150 mili per bungkus. Selanjutnya itu terdapat unit bisnis jual beli sapi potong. Unit bisnis ini dilakukan, secara kontinu juga, tetapi hanya dilakukan setiap menjelang Idul Adha. Lalu kegiatan yang dilakukan itu pada unit bisnis ini adalah kegiatan penggemukan sapi. Lalu sapi yang dijual itu memiliki harga mulai dari 17 juta hingga Rp70 juta. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Ide pengembangan bisnis. Untuk mendapatkan ide pengembangan bisnis itu didapatkan dari yang pertama, terdapat bisnis model kanvas Barokah Farm saat ini. Dari bisnis model kanvas Barokah Farm saat ini, itu divalidasi dengan menggunakan analisis SWOT. Dari analisis SWOT tersebut terdapat ide bisnis, yaitu pengembangan unit bisnis produk olahan susu pasteurisasi pada Barokah Farm di Kota Bogor. Ide tersebut didapatkan dari kelemahan dan peluang yang dimiliki oleh Barokah Farm. Jadi, di sini untuk mendapatkan ide, didapatkan dari strategi WO, yaitu kelemahannya yang pertama, unit bisnis produk olahan susu pasteurisasi masih sangat sederhana. Yang kedua itu pembukuan masih dilakukan secara manual, dan terdapat juga peluang yang pertama yaitu kualitas susu pesaing rendah, yang kedua hanya sedikit pesaing yang memproduksi produk olahan di lingkungan Barokah Farm. Lalu yang ketiga, pemerintah Kota Bogor sangat mendukung kreativitas inovasi diversifikasi produk yang dilakukan peternak. Dan yang keempat itu adalah menggunakan media sosial dan platform penjualan online. Lalu nanti akan digunakan formulasi alternatif dengan menggunakan bisnis model kanvas dan analisis finansial. Dari pengembangan ide bisnis yang sudah ditemukan itu dapat memberikan berbagai keuntungan untuk Barokah Farm, yaitu pertama dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan harga jual, meningkatkan penerimaan, memperluas pasar, dan juga menambah segmen konsumen. Selanjutnya terdapat rancangan bisnis model kanvas, yaitu terdapat consumer segment yang pertama. Sebelum pengembangan itu, pada unit bisnis, pasteurisasi, Barokah Farm hanya menjual susu pasteurisasi ke pabrik saja yang untuk dikonsumsi oleh buruh pabrik. Lalu setelah pengembangan itu, didapatkan pertambahan,
customer segment, yaitu konsumen dengan umur 19 sampai 50 tahun dengan rata-rata pendapatan konsumen per bulan sebesar 2 juta hingga 4 juta rupiah yang berdomisili di Kota Bogor. Selanjutnya itu terdapat value proposition. Jadi sebelum pengembangan itu, pada unit bisnis pasterisasi itu belum memiliki merek. Quality is our priority. Kenapa saya berikan tagline seperti itu? Karena Barokah Farm memiliki kualitas susu yang baik. Oleh karena itu, kualitas merupakan prioritas dari susu pasteurisasi kami. Lalu sebelumnya itu belum memiliki logo dan saat ini sudah memiliki logo. Sebelumnya kemasan plastik bening dan setelah pengembangan itu packaging berubah menjadi kemasan botol plastik. Sebelumnya hanya memiliki satu rasa, setelah pengembangan memiliki 5 varian rasa. Sebelumnya tidak ada topping, setelah pengembangan menjadi terdapat topping silky pudding. Sebelumnya susu hanya dijual dengan harga 1.200 per 150 ml, tetapi setelah dilakukan pengembangan, itu harga susu berubah menjadi 11.000 per 250 ml. Dan ingin saya tambahkan bahwa pada produk susu pasteurisasi ini setelah pengembangan itu akan diberikan label legalitas BPOM agar dapat lebih diterima oleh masyarakat dengan baik dan dapat dipasarkan lebih luas lagi. Selanjutnya terdapat channel. Channel itu sebelum pengembangan pada unit bisnis pasteurisasi hanya menggunakan WhatsApp, tetapi setelah pengembangan itu menggunakan WhatsApp, Instagram, Google Business, dan juga Gojek. Berikut adalah akun Gojek yang sudah saya bantu buatkan, lalu terdapat Google Business dan juga Instagram. Lalu sebelum pengembangan itu, pada customer relationship tidak pernah ada dilakukannya promosi pada unit bisnis pasteurisasi. Tetapi setelah dilakukan pengembangan itu terdapat promo harga. Pada gambar di bawah ini merupakan salah satu contoh promosi harga yang dilakukan pada Milky Land pada saat percobaan PKL 3 bulan kemarin. Selanjutnya itu terdapat key partnership. Sebelum pengembangan itu, unit pasteurisasi hanya bekerjasama dengan toko plastik dan toko bubuk untuk kebutuhan pemasok bahan baku. Tetapi setelah pengembangan itu untuk kerjasama pemasok bahan baku terdapat toko botol plastik, toko bubuk, toko pencetak stiker, dan juga toko silky pudding. Tetapi untuk kerjasama dalam hal pengiriman barang Milky Land, itu bekerjasama dengan Gojek dan ekspedisi Tiki. Lalu selanjutnya ada key research, yaitu di mana sebelum pengembangan sumber daya fisik yang dimiliki oleh Barokah Farm itu hanya sumber daya yang digunakan untuk produksi susu pasteurisasi tersebut. Tetapi setelah pengembangan itu terdapat tambahan timbangan digital untuk menimbang silky pudding pada produk pasteurisasi tersebut. Lalu pada sumber daya manusia sebelum pengembangan itu belum terdapat karyawan, tetapi setelah pengembangan itu saya akan menambahkan 2 orang karyawan untuk membantu dalam kegiatan produksi susu pasteurisasi pada Barokah Farm. Selanjutnya itu terdapat key activity. Pada bisnis model kanvas Barokah Farm sebelum pengembangan untuk unit bisnis pasteurisasi itu hanya produksi susu pasteurisasi biasa saja. Tetapi setelah pengembangan itu terdapat proses pembuatan silky pudding untuk topping, lalu terdapat proses penempelan stiker, pembersihan botol, dan lain sebagainya. Lalu terdapat juga kegiatan pembukuan di mana kegiatan yang dilakukan adalah pencatatan pengeluaran dan pemasukan secara rutin agar pengeluaran dan pemasukan dapat terdata dengan baik. Selanjutnya itu terdapat cost structure, di mana setelah dilakukan pengembangan itu terdapat rincian biaya, di antaranya itu biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel sebagai berikut. Lalu terdapat revenue stream juga, yaitu penambahan penerimaan pada unit bisnis pasteurisasi, yaitu susu dijual dengan harga 11.000 dengan jumlah 40 piece per hari, di mana dalam sebulan itu menghasilkan 1.120 piece dengan total penerimaan 12.320.000 per bulan, atau penjualan susu per tahun itu dengan jumlah 13.440 piece dengan total penerimaan 147.840.000 per tahun.
Selanjutnya terdapat bagian bisnis model kanvas setelah pengembangan, di mana tulisan yang berwarna hijau ini merupakan penambahan atau perubahan yang terdapat pada bisnis model kanvas Barokah Farm, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Selanjutnya itu terdapat analisis finansial, yaitu terdapat laporan laba rugi dan rasio RC, di mana EAT didapatkan di sini adalah 65.978.067, lalu RC rasio didapatkan 1,81. Lalu didapatkan kesimpulan bahwa ide pengembangan bisnis didapatkan adalah pengembangan produk olahan susu pasteurisasi pada Barokah Farm Kota Bogor. Terdapat perubahan pada 9 blok bisnis model kanvas Barokah Farm karena pengembangan ini itu mengaitkan seluruh blok yang terdapat pada bisnis model kanvas. Selanjutnya itu adalah ketika dilakukan pengembangan pada unit bisnis itu didapatkan hasil penerimaan sebesar 147.840.000 per tahun. Artinya pengembangan produk olahan susu tersebut memberikan penerimaan lebih untuk Barokah Farm. Dan juga didapatkan hasil RC rasio 1,81, di mana dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pengembangan unit bisnis pasteurisasi ini layak untuk dijalankan karena memiliki angka hasil RC rasio itu lebih dari 1. Sarannya itu adalah sebaiknya Barokah Farm mengaplikasikan pengembangan yang dilakukan pada produk susu pasteurisasi karena dengan pengembangan tersebut dapat banyak memberikan keuntungan yang akan didapatkan oleh Barokah Farm. Unit bisnis olahan susu pasteurisasi dapat lebih maju dan berkembang guna meningkatkan penerimaan dan menghadapi pesaing. Berikut merupakan lampiran foto produk susu pasteurisasi yang telah coba saya produksi dan coba saya jual selama 3 bulan PKL. Dan terdapat testimoni dari konsumen yang membeli produk Milkyland. Untuk tes yang lebih lainnya itu dapat dilihat pada Instagramnya, yaitu Milkyland 96. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon dimaafkan atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.